Ya, Ibu absen terlebih dahulu. Iya, Bu. Roberto Dewi ya. Hadir, Bu. Sidia Wiratika. Hadir, Bu. Nada Mamada. Hadir, Bu. Anissa Farhani. Hadir, Bu. Yosya Aulia. Hadir, Bu. Jalan Sri Maharani. Hadir, Bu. Iris Mayani. Hadir, Bu. Sarvia. Hadir, Bu. Hadir semua ya. Iya, Bu. Semangat belajarnya hari ini. Semangat, Bu. Kok pada lesu? Dingin, Bu. Hujan ya? Iya, Bu. Nah, biar semangat, Ibu ada SBK. Mau nggak? Mau. Ibu ada sebuah video. Nah, biar kalian semangat ya. Nanti kamu ikutin video ini. Oke, Bu. Nah, semuanya berdiri, berdiri. Lompat ke depan, lompat ke belakang, tengok ke kiri, tengok ke kanan, perut ke depan, perut ke belakang, berputar-putar, ayo kita berangkat. Lihat videonya ya. Udah, Bu. Biar semangat belum belajarnya. Udah, Bu. Nah, jadi kita hari ini belajar tentang peristiwa alam. Sebelumnya Ibu mau tanya, masih ingat nggak materi terakhir minggu kemarin apa? Ingat, Bu. Tentang apa? Ayo. Manfaat penampakan alam. Penampakan alam itu seperti apa? Gunung, pantai, Gunung, pantai, sungai, danau, dan sebagainya. banyak ya. Iya, Bu. Jadi hari ini kita langsung aja masuk ke materi kita tentang peristiwa alam. Nah, sebelumnya Ibu ada gambar. Nah, coba kalian amati gambar di depan ini, gambar apa? Ini gambar apa? Tsunami. Ini. Rumah. Ini rumah ambruk atau gedung yang ambruk akibat apa? Gempa. Tahu kan gempa? Tahu. Yang kemudian yang gambar kedua ini? Banjir. Pernah lihat banjir? Pernah. Ini gambar yang ini? Gunung meletus. Siapa yang pernah lihat gunung meletus? Ya. Pernah, Bu. Pernah? Pernah. Rumah kamu di mana? Kalau saya di dekat gunung. Oh, di dekat gunung ya. Kita lanjut. Angin. Angin. tiup. Angin tiup. Tiup, Bu. Ini adalah angin topan. Nah, jadi aku mau nanya, yang tahu apa itu peristiwa alam? Nggak tahu, Bu. Kejadian. Kejadian apa? Nggak tahu kejadian. Buka bukunya, buka bukunya. Apa itu peristiwa alam? Buka bukunya ya, halaman tadi ya. Ya, Bu. Jadi, nggak ada yang tahu kan peristiwa alam itu apa? Ya, Bu. Nah, peristiwa alam itu adalah peristiwa yang terjadi secara alami. Peristiwa ini tidak bisa kita tolak. Nggak mau tsunami, nggak mau puting beliung, banjir, nggak mau itu. Namun, kita sebagai manusia punya cara untuk mengatasi peristiwa-peristiwa alam tersebut. Gimana, Bu, caranya, Bu? Nanti ya, kita sebutin ya. Bu. Nah, tadi kan ada yang pertama gempa bumi. Gempa bumi itu adalah peristiwa alam yang berupa getaran kulit bumi. Karena bergetar nggak kalau gempa bumi? Iya. Bergoyang-goyang ya? Iya. Gempa bumi itu disebabkan oleh pergeseran kulit bumi, desakan magma dari perut bumi, dan runtuhnya buah pertambangan. Jadi gempa ini ada 3 jenis. Yang pertama gempa vulkanik, yaitu gempa yang disebabkan oleh desakan magma. Yang kedua gempa runtuhan, yaitu gempa yang disebabkan runtuhan buah pertambangan. Yang ketiga gempa tektonik, yaitu gempa yang disebabkan oleh pergeseran kulit bumi. Nah, sekarang kalau terjadi gempa, apa yang kita lakukan? Lari. Ya. Menyelamatkan diri, Bu. Kalau misalnya lagi tidur, Langsung bangun. Kalau terasa bergetar. jadi tadi kan gempa bumi. Nah, untuk menanggulangi kerusakan-kerusakan
bumi ini, upaya apa yang kita lakukan? Penanaman hutan, Bu, hutan bakau. Nah, iya betul. Jadi penanaman hutan bakau. Kenapa hutan bakau nggak pohon kelapa? Karena Pisang? hutan bakau itu bisa melindungi, Bu, agar tidak terjadi abrasi atau penyikisan pantai oleh gelombang air laut. Berarti nggak bisa ya, Bu, pakai pohon kelapa, Bu? Nggak bisa. Oh iya, Bu. Nah, yang kedua ada banjir. Banjir ini terdiri dari dua jenis. Nah, yang terjadi yang sering kamu lihat banjir jenis apa? Sungai. Sungai. Banjir ini terjadi karena sungai tidak mampu menampung air. Kenapa tidak mampu menampung air? Karena sering buang sampah sembarangan. Siapa yang sering buang sampah sembarangan? Ada, Bu. Buang sampah di sungai. Bisa, Bu. Yang lagi ya bisa. Iya, Bu. Nah, yang ketiga ada gunung meletus. Gunung meletus mengeluarkan material dari perut bumi. Material tersebut berupa lava, lahar, abu, pasir, kerikil, dan batu-batuan. Nah, penyebab gunung meletus yaitu adanya desakan magma yang bertekanan sangat tinggi dari perut bumi. Jadi upaya apa kita lakukan untuk mengatasi gunung meletus ini atau untuk menghindari terjadinya gunung meletus? Upaya yang digunakan untuk menanggulangi bahaya gunung api ini, pemerintah membuat dam penahan lahar, bukit, dan stasiun pengaman gunung api. Jadi dengan adanya dam penahan lahar ini atau stasiun pengaman gunung api ini, terjadi apa perubahan di gunung api tersebut? Seperti gunung ini lagi mengeluarkan Asap-asap gitu ya, Bu? Sering kan lihat gunung-gunung yang mengeluarkan asap itu? Ya, Bu, sering, Bu, di TV, Bu. Di TV. Nonton berita ya, biar tahu bencana alam. Nah, yang keempat ada angin topan. Apa itu angin topan? Coba baca dulu. Angin adalah udara atau tertiup. Ada 3 jenis angin. 1. Angin yang tertiup sangat kencang disebut badai. 2. Angin yang tertiup sangat kencang dan berputar-putar disebut angin puting beliung. 3. Angin yang tertiup sangat kencang sekali dan kecepatannya di atas 100 km per jam disebut angin topan. Kalau angin yang tertiup sangat kencang dan berputar-putar, angin apa? Angin puting beliung. Yaitu Satria, perhatikan. Angin apa tadi Satria? Angin yang berputar-putar? Angin puting beliung. Nah, bentar. Tadi ada angin topan ya. Nah, jadi ada upaya yang kita lakukan untuk menanggulangi bahaya bencana angin topan ini. Nah, upaya apa yang kita lakukan? Baca Nisa. Dibangun stasiun pengamat cuaca. Stasiun ini dikelola oleh Badan Meteorologi dan Geofisika. Tugasnya memberi informasi tentang cuaca atau gerakan angin kepada penerbangan, pelayaran, dan masyarakat. Nah, jadi stasiun pengamat cuaca ini adalah tugasnya memberi informasi tentang cuaca atau gerakan angin kepada penerbangan, pelayaran, dan masyarakat. Nah, jadi Ibu mau nanya nih, udah tahu belum apa aja peristiwa alam itu? Tahu. Ayo sebutin. Banjir, gelombang tinggi, gunung meletus, angin topan. Banjir ada berapa macam? Dua, Bu. Siapa yang jawab dua? Saya. Banjir apa saja? Banjir air dan banjir lumpur. Nah, pintar Lisa. Yang lain? Ada berapa macam banjir? Dua, Bu. Enggak 3 atau 4? Enggak. Kemudian angin topan. Ada berapa jenis angin topan? 3. Bukan, siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Nah, coba sebutkan. Yang pertama itu angin kencang disebut angin badai, Bu. Yang kedua itu angin puting beliung. Yang ketiga baru angin topan, Bu. Nah, tadi anak-anak ibu sudah paham semua ya tentang peristiwa alam. Sudah, Bu. Kan kalian udah paham semua
semua ya tentang peristiwa alam tadi. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu ada tugas untuk kalian ya, dikerjakan ya. Oke, Bu. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran, coba anak-anak di sini siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang kita pelajari tadi? Saya, Bu. Nah, coba kamu tunjukkan. Peristiwa yang terjadi secara alami. Apa saja itu? Seperti contohnya tuh banjir, terus gempa, angin topan, sama gunung meletus. Sebutkan untuk kawannya dulu. Baik anak-anak, Ibu rasa cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Kita tutup dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillah.